Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nildawati, NIM 2102238. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang digital government dan inovasi pelayanan publik. Definisi digital government adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi digital dan informasi untuk mengelola pegawaian dan pengendalian proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta interaksi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Digital government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya itu manfaat digital government. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Yang keempat, peningkatan layanan publik dan sebagainya. Selanjutnya itu studi kasus inovasi pelayanan publik. Contohnya adalah proses program digital India yang diluncurkan oleh pemerintahan India. Penjelasannya itu program ini bertujuan untuk mengubah India menjadi negara berbasis pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi digital governance. Yang pertama yaitu transparansi, menjamin akses terbuka dan mudah terdapat informasi dan keputusan pemerintahan kepada masyarakat. Yang kedua, partisipasi, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Yang ketiga, akuntabilitas, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindak dan keputusan yang diambil. Konsep inovasi pelayanan publik. Berikut beberapa konsep pelayanan publik. Yang pertama, menggunakan teknologi. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, desain berbasis pengguna. Yang kelima, pengukuran kinerja. Yang keenam, fleksibilitas. Yang ketujuh, inklusi dan diversitas. Yang kedelapan, peningkatan efisiensi. Dalam konsep ini, kita juga harus memerhatikan kepentingan inovasi pelayanan publik. Kepentingan inovasi pelayanan publik, pemerintah dapat terus mendorong perkembangan solusi inovatif yang dapat memberikan manfaat yang signifikasi bagi masyarakat dan memajukan tata kelola pemerintah yang modern dan efektif. Selain itu, kita juga harus memerhatikan strategi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, kolaborasi dengan pihak eksternal. Strategi kolaborasi dengan pihak eksternal melibatkan kerjasama antar pemerintah dengan berbagai pihak di luar instansi pemerintah, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintahan. Sedangkan yang kedua yaitu kolaborasi inovasi. Pendirian kolaborasi inovasi atau ruang kreatif di dalam pemerintahan merupakan langkah konkret untuk merangsang kreativitas, eksperimen, dan pengembangan prototip solusi inovatif. Kini muncul studi kasus inovasi pelayanan publik. Yang pertama, Estonia's Residence Program. Yang kedua, Singapore Smart Nation Initiative. Yang ketiga, Australia Digital Identity Program. Implementasi inovasi pelayanan publik. Langkah-langkah praktis dalam pengimplementasian inovasi dan pelayanan publik meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan, selanjutnya meneliti dan menganalisis. Namun, pengembangan solusi inovatif, selanjutnya menguji prototip. Yang kelima, pengambilan keputusan. Yang keenam, implementasi solusi, monitoring dan evaluasi, serta literasi dan perbaikan. Adapun pertanyaan dari saudari Nursaida, yang pertama, apa peran teknologi dalam transparansi pelayanan publik? Yang pertama yaitu eco-government. Eco-government atau pemerintahan elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terbaru untuk memberikan pelayanan insentif kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam transparansi digital. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang ketiga, partisipasi publik dan akuntabilitas. Transformasi digital melalui penggunaan teknologi komunikasi digital seperti media sosial atau platform online dan alat kolaborasi online, kemungkinan individu atau untuk lebih mudah menyuarakan pendapat mereka. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Mulyadi, mengapa penting untuk memperkuat tata kelola digital dalam pemerintahan?
Dalam melakukan tata kelola, kita harus memperhatikan yang pertama transparansi dan akuntabilitas, yang kedua efisiensi dan efektivitas, yang ketiga peningkatan keterbitan publik, yang keempat perlindungan data dan privasi, yang kelima inovasi dan transparansi. Dengan demikian memperkuat tata kelola digital dalam pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tapi juga membuat peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterlibatan publik, perlindungan data, inovasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, pertanyaan dari Saudari Asrawati yaitu apa saja manfaat inovasi dalam pelayanan publik? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Salah satu manfaat utama inovasi dalam pelayanan publik adalah meningkatkan efisiensi dalam menyediakan layanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Inovasi mungkin pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan kepada masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Inovasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dengan sistem yang inovatif. Data dan informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Pertanyaan keempat yaitu dari Saudara Asmuladi Fatman, apa tantangan utama dalam implementasi digital governance? Yang pertama itu kesenjangan keterampilan digital. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan keterampilan digital di antara pegawai pemerintah. Yang kedua, infrastruktur, teknologi, dan aksesibilitas. Masih terdapat tantangan terkait infrastruktur, teknologi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi digital government. Yang ketiga, keamanan data dan privasi. Perlindungan data dan privasi merupakan tantangan penting dalam implementasi digital government. Yang selanjutnya, perubahan budaya organisasi implementasi digital government juga membutuhkan perubahan budaya organisasi yang mendasar. Pemerintah harus siap untuk mengadopsi perubahan dan cara bekerja, kolaborasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar teknologi dapat mengimplementasikan secara efektif. Yang terakhir yaitu pertanyaan dari Saudari Halisdayanti, bagaimana eco-government dapat memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah? Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Eco-government mendorong transparansi dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Yang kedua, partisipasi publik. Eco-government juga mendorong partisipasi publik yang aktif dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, penguatan masyarakat sipil. Konsep eco-government juga mendorong penguatan masyarakat sipil dalam pemonitoring kebijakan lingkungan. Dengan demikian, eco-government dapat memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendorong transparansi, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan hukum yang konsisten dalam pengelolaan lingkungan.